Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Irfan Dana dan kalau kita sudah ketemu pada kali ini maka kita sudah pasti akan kembali membahas tentang sebuah buku. Buku apa kira-kira ya yang akan kita review pada kesempatan kali ini? Bukunya adalah tidak ada di tangan saya. Kenapa demikian? Karena bukunya sudah ada di tampilan layar rekan-rekan. Jadi pada video kali ini kita akan coba konsep yang berbeda di mana saya akan mencoba membuat tampilannya lebih visual dengan harapan rekan-rekan akan lebih mudah dalam memahami apa itu bukunya. Nah, nggak usah panjang-panjang lagi, yuk kita mulai bahas buku kali ini. Ya, buku yang akan saya bahas kali ini berjudul Filosofi Teras, yang kalau kita ulik-ulik dalamnya itu berisi intisari dari filsafat Romawi dan juga Yunani kuno, kaitannya dalam untuk mental kita agar lebih tangguh di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kenapa ya kok kita kali ini akan bahas tentang mental tangguh? Karena memang ternyata nanti akan dibahas di buku ini kaitannya dengan banyaknya hambatan, tantangan, challenge yang kita hadapi sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas dulu siapa sih penulis buku ini. Buku ini ditulis oleh Pak Henry Manampiring, seorang praktisi periklanan dengan pengalaman puluhan tahun dan spesialisasinya di bidang strategi merek. Dan karena dia beraktivitas di bidang periklanan, maka otomatis riset terkait perilaku konsumen menjadi salah satu aktivitas yang wajib dia lakukan. Dan ternyata aktivitas itulah yang akhirnya mengilhami dia, menggerakkan dia untuk akhirnya membuat sebuah buku. Yang buku ini merupakan intisari dari hasil pengamatan dia dan juga hasil dari pengalaman pribadinya dalam menjalani kehidupan kaitannya dengan menjaga ketangguhan diri. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Pak Hendy Manampiring ini juga merupakan pegiat sosial media dan seringkali dipanggil sebagai Om Piring. Nah, itu sekilas kaitannya dengan penulis bukunya. Yuk kita sekarang akan bahas langsung seperti apa sih bukunya. Ya, mungkin rekan-rekan juga boleh mempertanyakan sebenarnya buku ini tentang apa ya? Di bagian awal buku ini nanti akan diberikan gambaran tentang film Gladiator. Ada yang sudah pernah nonton mungkin film Gladiator? Ya, film Gladiator adalah film yang berkisah tentang perang yang terjadi. Nah, terus apa hubungannya ya dengan buku ini? Nah, kalau kita amati lebih seksama, dalam buku ini juga akan dibahas bahwa ternyata kondisi perang ini yang ada di film Gladiator ini mirip dengan yang sehari-harinya kita alami di Jakarta. Ya, kalau saya bilang kata Jakarta dan ada kata perang, mungkin rekan-rekan yang bekerja di Jakarta mulai kebayang nih. Kenapa demikian? Ya, karena memang kalau dengan kondisi di Jakarta, sehari-hari orang-orang yang tinggal di Jakarta itu seakan-akan sedang berperang. Kita terbiasa untuk berangkat jam 5 pagi, beraktivitas jam 5 pagi itu kita sudah berangkat menembus kemacetan dan hiruk ibu kota. Kita berusaha adu untuk bisa mendapatkan jalan untuk bisa secepatnya sampai di tujuan kita dan juga kita dipenuhi dengan keramaian, kemacetan dan hiruk pikuk aktivitas perkotaan di pagi hari. Ini kalau di kondisi apa ya kalau dibayangkan sama seperti kondisi perang. Nah, begitu juga tidak berhenti sampai di situ. Tapi ketika kita sudah sampai di kantor, kita akan sering sekali menghadapi tekanan, pressure atau tekanan yang kita rasakan tadi itu dari rekan kerja mungkin, atasan, bawahan ataupun yang lainnya di lingkungan kantor. Jadi bisa jadi kondisi di sebelum pada saat kita berangkat ke kantor ini sudah seperti perang, ketika kita di kantor pun kondisi kita sama seperti ketika itu sedang perang karena penuh dengan kekacauan mungkin, masalah, tantangan, beban, dan lainnya. Dan bagaimana? Apakah hanya berhubungan dengan rekan kantor? Enggak, karena ketika kita bekerja bisa jadi kita akan berinteraksi langsung dengan konsumen. Konsumen ini memiliki kompleksitas, memiliki masalahnya masing-masing yang akhirnya membuat hidup kita memang seperti terasa perang sehari-harinya. Maka nggak salah memang kalau buku ini menganalogikan antara perang dengan rutinitas sehari-hari kita. Karena memang di dalam keseharian kita, kita tuh kayak perang. Berangkat kantor perang, pada saat di kantor perang, pada saat mungkin bekerja dengan customer kita ada perang juga mungkin. Dan belum lagi kita dibombardir dengan perang informasi. Dalam sehari-hari, banyak sekali informasi yang masuk ke dalam gadget kita. Begitu bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, dan juga melalui aplikasi message lainnya. Yang itu membuat kita stres, tertekan, dan penuh dengan beban. Nah, kemudian mungkin kita mulai mempertanyakan,
Gimana sih kok kita bisa kemudian hidup di tengah kondisi seperti itu? Bisa nggak sih kita hidup bahagia di tengah kondisi yang penuh dengan tekanan, yang amarah itu semakin sering memuncak, emosi yang itu tidak stabil? Bisa nggak sih kita tetap bahagia di tengah kondisi yang penuh dengan konflik tadi? Nah, buku ini adalah jawabannya. Yang memang ditulis dari pengalaman penulisnya, Pak Henry tadi itu, ketika dia merasakan secara langsung dan ketika dia divonis menderita Major Depressive Order atau istilahnya kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah umumnya adalah depresi. Ya, buku ini akan mengajak kita untuk menerima keadaan, untuk lebih tangguh ketika kita menghadapi depresi yang mungkin kita rasakan di dalam keseharian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan bahas sebenarnya isi bukunya ini apa sih? Buku ini secara umum ada 3 poin penting yang nanti akan dibahas, yang itu ada sekitar beberapa belas bab yang nanti akan disampaikan dalam bukunya. Bagi saya, buku ini menjabarkan hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita agar ketika kita ada masalah, ada beban, ada stres, kita tidak tertekan dan kita bisa menghadapinya. Di dalamnya juga akan banyak analogi-analogi dan contoh-contoh visual yang bisa kita gunakan untuk kemudian merefleksikan kembali kaitannya dengan depresi ataupun beban masalah yang kita rasakan. Jadi buku ini akan banyak sekali membuat kita merenung dan di bab terakhirnya kita juga akan membahas di buku ini akan dibahas langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempraktekkan filosofi teras itu sendiri yang mungkin belum saya jelaskan di awal, tapi filosofi teras ini diambil dari filosofi yang ada di Yunani dan juga Romawi kuno, yang kalau menggunakan istilah mereka adalah Stoicisme. Seperti apa itu? Yuk kita kembali bahas selanjutnya. Nah, ada 3 bab yang akan kita bahas kali ini. Di bab pertama, dan ini menarik sekali, akan dipaparkan hasil survei khawatir nasional. Ya, benar sekali. Jadi ternyata pada tahun 2017 Pak Hendy itu melakukan, karena dia kepo mungkin ya, dan dia penasaran, maka dia kemudian membuat survei. Survei apa sih yang dia lakukan? Survei tentang kekhawatiran yang dia rasakan. Dia ingin tahu apakah kekhawatiran yang dia rasakan tadi itu orang lain juga merasakan. Atau jangan-jangan hanya dirinya saja. Nah, maka kemudian dia membuat survei kekhawatiran nasional yang ketika itu dibuat di format form, ya, form secara online dan kemudian disebar. Dan hasilnya ada 3.634 responden yang menjawabnya dari berbagai kalangan ya. Ini ada berbagai macam kalangan. Ada siswa, ada guru, ada mungkin karyawan, ada mungkin pekerja, ada mungkin lansia dan lainnya. Nah, meskipun dari berbagai kalangan, tapi mereka ditanyakan tentang satu hal yang mendasar sebenarnya. Apakah mereka merasakan kekhawatiran di dalam kesehariannya? Dan ternyata fakta yangnya cukup menarik. Kenapa? Karena ternyata 2/3 dari responden yang dikirimi form online tersebut menjawab bahwa ternyata memang mereka merasakan kekhawatiran di dalam kehidupannya saat ini. Kalau misalkan analoginya adalah kalau anak SMA khawatir dengan saya bisa nggak ya lulus dan dapat perguruan tinggi yang sesuai. Ketika bekerja, ada kekhawatiran mengenai tentang bisa nggak ya pekerjaan saya ini kemudian menghidupi anak dan keluarga saya. Ketika kemudian sudah sampai di level yang lebih tua lagi, lebih delapan, ada kekhawatiran tentang bagaimana kondisi anak-anaknya dan bagaimana kondisi masa tuanya nanti. Nah, ternyata dari berbagai kalangan tersebut, 2/3-nya merasakan kekhawatiran di dalam kesehariannya. Sebelum saya lanjut lagi, apa yang rekan-rekan pikirkan mengenai hal tersebut? Wah, ya berarti khawatir itu wajar dong. Nah, inilah yang menariknya. Di buku ini akan dibahas bahwa ya memang banyak orang yang khawatir, tapi tantangan kita adalah bagaimana kita menganalisis dan melakukan refleksi terhadap kekhawatiran tadi itu. Kalau dalam buku filosofi teras juga akan dijelaskan bahwa kekhawatiran itu adalah proses yang memang harus dilalui. Ya, saya ulang lagi, kekhawatiran adalah proses yang memang harus dilalui oleh setiap orang. Dan bahkan kekhawatiran harus kita anggap sebagai suatu ujian yang harus kita taklukkan. Kenapa demikian? Karena kekhawatiran itulah kita akan belajar apa sih rasa takut itu dan bagaimana cara mengatasi rasa takut serta rasa khawatir tersebut. Maka kekhawatiran bukanlah sesuatu yang wajar, tapi kita harus mulai belajar untuk mensiasatinya. Di bagian selanjutnya juga ada tentang di bab 8 ada tentang bagaimana menghadapi kesusahan dan musibah.
Nah, ini sudah mulai ada tips dan triknya di bagian ini nih. Karena di sini akan dibahas yaitu salah satu penerapan stoicisme atau filosofi teras itu tadi, di mana bagaimana caranya kita bisa bersikap dan bertindak di dalam kesulitan yang kita rasakan. Karena kita eh, pasti merasakan kesulitan dalam keseharian kita ya. Nggak ada orang yang tidak pernah merasakan kesulitan semasa hidupnya. Maka dalam bab ini dibahas bahwa sebenarnya musibah, bencana, segala sesuatu yang buruk yang menimpa kita sebenarnya netral. Tapi pikiran kita yang memberikan makna. Apakah itu adalah makna yang positif ataupun itu makna yang negatif. Atau kalau di sini istilahnya adalah ya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu indifferent atau tidak baik dan juga tidak buruk. Dia netral. Maka karena segala sesuatu yang ada tadi itu adalah interpretasi kita, maka tugas kita adalah menginterpretasikannya dengan tepat, yaitu bagaimana kita menjadikan itu sesuatu yang positif bagi diri kita dan bukannya justru menjadi suatu hal yang negatif. Karena memang segala sesuatu tadi itu tergantung bagaimana kita menginterpretasikannya, maka sudah jelas yang perlu kita lakukan ketika ada kesusahan, musibah adalah kita melakukan reinterpretasi lagi. Atau bagaimana kita melakukan interpretasi ulang tentang bagaimana masalah tersebut dan apa makna dan masalah tersebut bagi kehidupan kita. Kalau misalkan kita anggap, aduh kesusahan dan musibah itu harus kita hindari nih, ini bikin kita pusing nih. Maka kita harus interpretasikan ulang menjadi mungkin sesuatu yang lebih positif. Contoh misalkan, ya kesusahan dan musibah ini sebenarnya adalah tantangan bagi kita. Ini menguji mental kita. Jadi bagaimana kita merubah interpretasinya menjadi suatu hal yang positif. Dan tentunya dalam buku ini, di bab ini juga nanti akan dibahas banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang di bagian ketiga atau juga menjadi bagian yang menurut saya sangat penting di sini adalah tentang bagian epilog atau bagaimana mempraktekkan filosofi teras. Karena seperti yang juga sudah pernah saya sampaikan, buku ini akan memberikan banyak-banyak contoh-contoh pengandaian, kemudian bagaimana kita bisa lebih tangguh menjalani kehidupan. Nah, di buku ini ada step-stepnya, bagaimana kita mempraktekkan stoicisme tadi atau filosofi teras istilahnya. Gimana sih caranya kita mempraktekannya? Nah, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita selalu dikembalikan pada kekuatan dan keteguhan pikiran. Di dalam stoicisme, nalar atau pikiran kita selalu digambarkan sebagai fitur yang sangat superior. Dia bisa merubah menjadi suatu hal yang positif ataupun menjadi suatu hal yang negatif. Segala-galanya, segala hal informasi yang ada dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, diproses di otak kita. Maka tujuan kita adalah bagaimana ketika ada suatu hal yang masuk ke dalam pikiran kita memulainya dengan pikiran yang positif dan bagaimana ketika ada masalah kita memikirkannya tidak menganggap itu sebagai beban, tapi sebagai memulai niat untuk menjalankan solusi-solusi yang dibutuhkan. Karena untuk menyelesaikan masalah, untuk bisa menyelesaikan masalah, nggak cukup hanya dengan usaha, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena segala sesuatu itu dimulai dari pikiran kita. Kita nggak akan bisa sampai ke suatu tempat ketika kita nggak bisa membayangkan di tempat itu seperti apa sih. Maka yang bisa kita lakukan adalah mulai dari pikiran kita. Mulai dari niat kita, dan baru setelah itu kita usahakan dengan effort ataupun usaha kita. Nah, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Secara umum, buku ini sebenarnya sangat pas untuk dibaca oleh rekan-rekan yang lagi galau, lagi stres, lagi emosi, atau mungkin tertekan saat ini. Sehingga sehari-hari itu merasakan kecemasan dan kegelisahan dalam dirinya. Dan penasaran juga sebenarnya dia, saya harus mulai dari mana ya untuk mensiasati rasa cemas tersebut. Nah, dalam buku ini nanti akan dibahas tentang dari mana sih munculnya rasa cemas tersebut dan juga akan dipaparkan gimana cara mengatasi rasa cemas tersebut sehingga akhirnya kita memiliki mental yang tangguh. Buku ini pas bagi rekan-rekan juga yang mungkin merasa sering berpikiran negatif daripada positif. Karena ini yang juga disampaikan oleh Pak Henry bahwa dulunya beliau adalah orang yang sangat pesimis. Ketika ada sesuatu, dia cenderung berpikir negatif ketimbang positif terlebih dahulu. Nah, dengan itulah kemudian dia belajar mensiasati tersebut dan akhirnya dibagikan di buku ini. Nah, rekan-rekan, mungkin itu untuk review buku yang bisa saya sampaikan kali ini.
Moga-moga bermanfaat dan semoga format baru ini bisa membuat rekan-rekan jadi lebih paham, lebih mendapatkan gambaran tentang konten buku yang sedang saya review. Mungkin itu, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah.